Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Ada Dr. Win di sini. Salam kenal, Dok. Kemudian Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih sudah diundang di acara HNI ya. Saya kenal HNI juga dari Mbak Elva ini. Customer lumayan baru ya, atau lumayan lama Mbak Elva. Ya. Jadi kronologisnya jadi sebenarnya keluarga saya itu saya ini gelombang kedua yang kena di keluarga saya. Jadi pada waktu bulan Juli 2020 itu 8 anggota keluarga saya positif COVID. Jadi itu tertular karena ya Allah mungkin karena ini salah satu anggota keluarga saya itu nakes. Jadi karena nakes ini mungkin sering berinteraksi begitu, terus yang bersangkutan positif akhirnya menyebar ke yang lain. Nah, itu awalnya. Dan kelemahan dari keluarga saya ini memang kalau menjaga protokol kesehatan tuh kalau di luar saja, tapi kalau di dalam rumah itu udah lost ya. Jadi kayak interaksi sama anak-anak, sama adik-adik itu sudah istilahnya lost kalau di rumah udah nggak pakai masker gitu. Tapi kalau di luar aja pakai maskernya. Kemudian yaitu akhirnya penyebaran di dalam keluarga itu yang sangat cepat. Jadi satu kena langsung merebet semuanya. Kemudian di bulan Desember itu gelombang kedua itu saya yang kena. Itu pun karena saya tertular dari adik saya. Simptomnya begitu. Jadi adik saya itu OTG. Nah, ini bahayanya kalau OTG ini istilahnya kita nggak bisa waspada ya, yang bersangkutan ini carrier atau tidak. Nah, saya itu pengalaman bulan Juli ya, jadi kalau ketemu dengan keluarga besar ya, kan kita hampir setiap minggu itu pulang ke Mojokerto, jadi ke rumah orang tua saya. Nah, itu kita pakai masker. Cuman, ya kok cuman itu ya, kodarullahnya itu adalah saya ngobrol sama adik saya kandung, itu pas lagi nggak pakai masker, lah kok dianya yang OTG gitu. Jadi kita ngobrolin soal shopping-shopping online gitulah biasa kalau sama adik itu kayak gitu. Nah, kok dianya itu OTG. Nah, kemudian kebetulan itu kan akhir tahun ya, kalau akhir tahun kan kalau saya itu kemarin kebetulan banyak deadline pekerjaan begitu sehingga mungkin saya juga secara imun juga mungkin turun karena benar-benar terserap di pikiran ya, pekerjaan banyak sekali menumpuk di bulan Desember. Kemudian ya mungkin karena imun saya yang paling rendah di antara yang lain, akhirnya saya kena gitu. Itu kronologisnya kenapa saya sampai kena. Sementara saya interaksi sama suami juga yang bersangkutan sehat-sehat saja, tidak positif gitu. Jadi sangat tergantung pada imun. Gitu sih Mbak Elva, kronologis singkatnya. Suaranya masih mute Mbak Elva. Iya. Lalu bagaimana? Waduh. Ibu mau pakai kerotong. Oh iya. Mariam. Lalu bagaimana cerita Anda kalau Anda kena COVID, Mbak? Cerita pas gimana ini, Mbak Elva? Jadi kok bisa tahu akhirnya gitu. Kena COVID? Oh, kok bisa tahu? Ya. Oh ya. Jadi itu tahunya itu juga nggak langsung tahu sih sebenarnya, karena kan awalnya itu saya itu kan punya riwayat amandel, jadi ada salah makan sedikit atau salah makan sih sebenarnya, atau mungkin karena debu itu udah langsung amandelnya bereaksi kan. Nah pada waktu itu tuh saya pikir ya udah saya pakai kayak puasa sebentar gitu ya, karena waktu itu kan mungkin sakitnya siang kalau nggak salah. Biasanya saya bikin nggak makan sampai malam gitu, besoknya udah enakan gitu.
Jadi saya nggak tahu kalau misalnya saya amandul itu saya bikin puasa aja itu udah enak. Mungkin disuruh istirahat nggak makan aneh-aneh. Karena saya itu pemakan segala ceritanya. Nah, terus kemudian tapi waktu itu amandul saya itu kok terus bengkak gitu ya. Jadi semakin lama semakin radang, semakin radang. Kalau dulu zaman saya belum tahu bahaya suntik itu saya selalu minum amoksisilin ya itu udah beres. Nah, saya kan nggak berani minum gitu lagi ya karena mungkin apa ya bahwa apa kalau nggak salah mungkin nanti bisa dikoreksi kalau minum antibiotik itu harus sampai habis. Nah saya karena tahu itu akhirnya nggak minum antibiotik lagi. Saya minumin madu, saya minum habatus sauda ini kebetulan alhamdulillah rutin. Kalau habatus sauda, minyak zaitun itu yang kapsul ya, itu rutin. Nah, kemudian kebetulan juga saya sama suami itu lagi beberapa minggu sebelum saya kena COVID itu lagi semangat-semangatnya minum air titrasi yang habatus sauda. Ya, saya gelontor itu, tapi kok tetap aja ada. Cuman apa ya yang membuat tahan itu artinya badan tidak terlalu meriang ya. Jadi kayak radang aja, radang. Kemudian lama-lama jadi meriang. Nah, ketika meriang itu saya masih olahraga, masih jalan kaki 1 jam kayak gitu, masih seperti itu. Itu sampai hari keempat apa kelima. Kemudian baru saya kok merasa menggigil, kemudian saya bawa ke dokter umum praktek di sekitar rumah, itu melihat tenggorokan saya itu udah radang semuanya, itu katanya indikasinya ini tipes ini kayaknya. Waduh, ketika saya mendengar kata tipes, itu saya tuh langsung takut karena kan salah satu ini ya, kalau penderita COVID itu kan biasanya indikasi awalnya itu kan kena tipes gitu ya. Nah, saya udah langsung khawatir aja gitu kan. Terus saya merasa semakin lama semakin tidak nyaman, apalagi saya batuk. Batuknya tuh batuk kering. Jadi kayak gigil banget gitu dan apa nggak keluar apa sih riak apa ya lendir gitu nggak keluar lendirnya gitu jadi kayak batuk kering dan itu nggak berhenti. Nah dari situ saya semakin curiga dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya minta suami saya mengantar untuk tes PCR langsung ke ini apa ke rumah sakit Premier ya waktu itu berharap yang langsung sehari jadi karena saya khawatir banget itu kan sudah sakitnya udah lumayan lama hampir semingguan kemudian udah keluar hasilnya dan memang positif COVID kuat gitu jadi karena hasilnya positif kuat kemudian saya akhirnya minta antar suami langsung ke Siloam. Ke Siloam. Kenapa ke Siloam? Karena riwayat keluarga saya dirawat COVID itu juga di Siloam. Jadi akhirnya saya ke Siloam. Nah di Siloam itu kan memang ini sih kayak gitu nggak langsung ini ya nggak langsung meskipun kita bawa PCR hasil PCR nggak bisa langsung ditangani sebagai pasien COVID karena kan kalau misalnya pasien ini nggak terlalu parah itu kan bisa isolasi mandiri di rumah. Nah waktu itu akhirnya saya dites lagi CT scan, kemudian tes darah, masuk jam 10 hasilnya dan saya kena pneumonia. Nah karena pneumonia inilah akhirnya saya dirawat inap. Begitu Mbak Elva. Mbak Elva jadi Bu Mariam. Ya. Gimana Mbak Sahrul? Nggih, Dr. Win. Ini ada beberapa pertanyaan kira-kira untuk gejala COVID-nya itu yang mana nggih? Yang ringan apa cuma biasa aja apa moderate apa sampai yang berat waktu MRS itu? MRS itu apa Dr. Win? Masuk rumah sakit, ngamar. Gimana sempat MRS kan dia? Ngamar ya? Iya, saya sempat 10 hari di Siloam. Itu saya masuk kategori apa ya? Sedang ya mungkin ya. Karena saya sudah pneumonia tapi nggak tahu tingkatannya gimana Dr. Win ya. Jadi karena pneumonia itu terus akhirnya dirawat gitu. Diperiksa SpO2-nya juga? Saturasi oksigennya?
Oh, saturasi oksigen. Saya alhamdulillah saturasi oksigennya normal. Saturasi oksigennya normal, tapi ini, apa namanya, tapi pneumonia, gitu. Oh iya. Terus untuk obat-obatan yang dikonsumsi selain rekomendasi dari dokter, mungkin suplemen yang bisa diminum, yang bisa apa namanya teman-teman bisa apa ambil hikmah gitu loh. Apa kira-kira Oh, ya? iya, jadi kebetulan kebijakannya Siloam itu tidak memperkenankan obat-obatan di luar dokter itu masuk. Jadi termasuk makanan, minuman itu benar-benar di-screening. Ini kebijakan yang beda banget sama zaman keluarga besar saya di bulan Juli. Kalau di bulan Juli itu obat-obat luar itu bisa masuk, suplemen-suplemen itu bisa masuk. Nah, karena saya kemarin tuh ketika diisolasi di Siloam itu nggak boleh konsumsi apapun selain dari dokter, maka ya saya hanya konsumsi dari obat dokter aja, gitu Dokter Win. Baru ketika saya keluar dari Siloam, apa kan setelah 10 hari, itu saya keluar masih posisi positif. Jadi tapi karena saturasi oksigen saya juga apa ya nggak ada masalah, terus selama saya 10 hari di Siloam itu saya terus latihan ini pernafasan. Jadi tarik nafas dalam mengikuti itu apa sih videonya apa rumah sakit apa ya yang dari Jakarta itu yang khusus COVID itu. Jadi saya ngikutin apa gerakan-gerakannya untuk latihan pernafasan, kemudian tidur tengkurap, sering tidur tengkurap juga. Terus saya tetap di dalam kamar Siloam meskipun saya sendirian di dalam satu kamar itu, tapi saya usahakan untuk terus jalan gitu. Meskipun tidak ada matahari karena saya kebetulan dapat ruangan di dalam gitu. Jadi saya tetap usahakan olahraga. Nah, baru setelah saya keluar dari Siloam itu saya baru konsumsi apa suplemen-suplemen yang lain yang kalau yang saya minum sih memang sejak zaman, keluarga besar saya sakit itu ya apa, itu, susu kambing itu, Etagot, ya IgM. Etagot ya, iya itu namanya Etagot itu, terus kemudian apa ini, habatus sauda, kemudian minyak zaitun. Terus vitamin-vitamin C itu yang dari dokter itu tetap saya konsumsi, itu Dokter Win. Ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Sorul, ini ada pertanyaan. Waktu isolasi mandiri, apa saja yang dilakukan sama apa yang dilarang waktu melakukan isolasi mandiri? Selama 10 hari tadi ya? 10 hari ya Bu ya? Oh, 10 hari di Siloam ya Kak? Iya, iya. Betul. Ketika 10 hari di Siloam itu dilarang, nggak ada larangan sih, justru disuruh makan yang banyak, terus apa disuruh olahraga, itu sih, ya harus pakai masker terus. Terus disuruh pokoknya gini, nggak boleh stres ya. Kalau kalau saya selama isolasi mandiri itu, tantangan terbesar saya itu adalah mengendalikan emosi sebenarnya. Gitu, karena kan sendirian, betul-betul sendiri, di Siloam itu nggak ada teman sama sekali, antar kamar itu beda ini, maksudnya saya dapat yang satu kamar sendirian, tidak ada temannya. Oh, saya sebelum dapat kamar yang kedua itu, saya ada kamar transit. Nah, itu tantangan terbesarnya adalah, kan ya di Siloam kan beda keyakinan gitu ya, teman sekamar. Nah, itu, apa ini, doanya kencang banget, jadi ya, sangat kencang sekali dan itu, membuat saya itu kayak agak, ya apa, nggak nyaman, terus akhirnya saya mencoba berdamai dengan diri saya sendiri, ya sudahlah ini kan memang kita sama-sama ikhtiar nyari kesembuhan, dia dengan caranya dia berdoa seperti itu. Akhirnya dengan saya mencoba untuk, rilis stres, akhirnya saya itu tidur aja gitu. Jadi saya habiskan waktu saya untuk tidur dan memang ketika sakit itu memang ini sih, apa ya, badan itu memang nggak berdaya. Jadi kayak bawaannya tuh tidur aja, itu. Dan memang apa ya,
kalau selama sakit itu memang tidak boleh memforsir ya, meskipun kita olahraga pun itu juga harus tahu kapan ketika badan kita udah merasa nggak kuat, ya sudah harus istirahat. Jadi udah beda seperti kalau dulu itu saya ini tipikal pekerja keras, jadi kalau nggak selesai waktunya saya nggak akan berhenti gitu ya. Tapi sekarang dengan apa namanya, setelah apa ya, ketika sakit kemarin akhirnya, kan masih ada hari esok insya Allah gitu ya. Jadi saya akhirnya, ketika badan udah merasa agak capek, ya sudah saya berhenti dan mulai memikirkan yang lain, misalnya, apa ya, nonton film atau apa gitu. Begitu, Pak Okta. Oke, Bu. Kalau sesudah keluar dari rumah sakit, nah, apakah masih ada yang diinformasikan oleh yang merawat gitu ya, dari dokter ataupun dari yang lain itu terkait dengan apa yang harus dilakukan dengan apa yang harus tidak dilakukan seperti itu Iya. ketika Iya, keluar? ketika keluar itu kemarin, saya hanya dipesenin untuk makan yang banyak, kemudian istirahat yang cukup gitu, kemudian, olahraga, sering berjemur, tidur tengkurap, begitu. Tapi, karena saya disuruh makan banyak ya, terus akhirnya saya makan banyak betulan, dan akhirnya apapun ya, kayak istilah kemaruk ya, kan setelah keluar dari rumah sakit, cuman makan sehat, cuman makan sehat. Memang makan sehat kan kalau di rumah sakit, itu kan kayak kangen sama bakso, kangen sama mie ayam, jadi kangen sate gitu kan. Akhirnya makan itu semua dan alhasil saya diare. Diare selama 3 hari, sampai saya dehidrasi dan akhirnya saya ke rumah sakit lagi untuk diinfus. Jadi, itu kesalahannya karena memang ketika badan udah kena Covid itu kayak memang sudah, apa ya, udah beda lagi kondisinya. Jadi nggak seperti dulu yang mungkin saya itu tipikalnya ya itu tadi, suka memaksakan tubuhnya sendiri gitu untuk menyelesaikan pekerjaan atau apa gitu. Termasuk kayak makan tadi juga, kalau saya tuh ya udah makan semuanya gitu, eee, nggak peduli yang seperti apa gitu ya, tapi ketika dengan adanya Covid kemarin tuh akhirnya saya menyadari bahwa tubuh kita tuh membutuhkan nutrisinya gitu, bukan bukan banyak makanan yang masuk gitu. Itu sih, Pak Okta yang saya dapatkan setelah keluar dari rumah sakit. Dan saya keluar dari rumah sakit itu pun, untuk bisa negatif itu lumayan lama juga, karena bawaannya memang masih lemes banget. Saya tuh nggak tahu ya, mungkin keluarnya tuh kayak terpaksa juga, karena saya itu kan orangnya ketika ditanya, sakit nggaknya itu mungkin wajah saya itu masih menunjukkan sehat gitu ya. Posisi ketika saya dirawat di rumah sakit pun dokternya juga bingung, "Ini beneran sakit apa enggak?" Gitu. Saya masih, apa, nguji skripsi juga secara daring gitu selama apa namanya, diisolasi di rumah sakit itu. Nah, akhirnya ketika hari ke-10 itu, ditanya, "Ini udah nggak apa-apa saturasi oksigen semuanya, pneumonia-nya juga udah, apa, lebih baik," gitu. Meskipun masih positif, ya sudah akhirnya saya keluar. Begitu, Pak Okta. Kalau terkait dengan interaksi itu ya, adakah larangan gitu untuk melakukan hubungan dengan masyarakat gitu, Bu? Oh iya, memang itu harus harus ini ya, harus, menjaga jarak dan memang kebetulan saya itu sangat sangat ini ya, apa ya, istilahnya sangat rewel kalau berinteraksi sama masyarakat gitu. Jadi, mungkin bisa dikatakan di lingkungan saya itu yang paling paling ini ya, paling apa ya, paling menganjurkan, apa ya, paling rewel soal masker, gitu. Bahkan saya sampai, apa ya, program bagi-bagi masker ke masyarakat sekitar saya, gitu. Ya, tetapi ya itu tadi, ketika sama masyarakat pakai masker, tapi sama keluarga enggak. Nah, itu yang ternyata keluarga saya yang kena. Sumbernya dari keluarga saya sendiri. Nah, akhirnya saya juga kena, gitu. Nah, kemudian selama isolasi mandiri setelah keluar dari rumah sakit, itu kan saya di rumah hanya sama suami. Jadi, suami awalnya itu disiplin, di lantai atas, saya di lantai 2. Lama-lama nggak betah juga karena naik turun, akhirnya kita satu kamar. Cuman suami saya itu memang luar biasa, jadi dia nggak lepas dari maskernya. Jadi, apa namanya,
maskernya double, masker bedah sama masker kain gitu. Jadi dia pakai itu terus dan memang tidurnya memang satu level yang sama tapi beda bed kayak gitu. Jadi kita memang menjaga jarak itu sampai saya betul-betul dinyatakan negatif. Gitu Pak Okta. Nah, berarti waktu keluar dari rumah sakit kemudian kembali ke rumah, itu berarti ada pemeriksaan rutinkah untuk ke dokter? Enggak, udah dilepas Pak Okta, jadi tidak ada sama sekali pemantauan. Nah ini mungkin apa ya yang ketika pasien ini tidak punya pengetahuan, mungkin ini yang agak bahaya sebenarnya. Jadi makanya perlu ketika ini ya, ketika kita kena positif COVID itu saya selalu bilang ini bukan aib. Jadi kita harus jujur. Jujurnya kita itu satu menyelamatkan teman-teman kita, orang sekitar kita. Yang kedua, kita itu bisa dapat informasi apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau kita mengurung diri karena ada beberapa yang seperti itu dan bahkan masyarakat akhirnya mengucilkan gitu ya. Kalau saya saya nggak peduli, saya orangnya memang cuek sih memang ya. Jadi ketika ketemu orang ya biasa aja, tapi dia mungkin berpikiran negatif tentang saya ya sudah wajar. Memang dia takut kena tertular gitu kan. Ya saya juga harus sadar diri, menjaga jarak segala macam. Dan memang selama saya isolasi mandiri di rumah memang betul-betul tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah sama sekali dan alhamdulillahnya memang, rumah saya memang di rooftop-nya itu ada rooftop lah istilahnya sehingga saya olahraga pun di situ, tidak harus keluar rumah. Jadi bisa ketemu matahari juga di situ, berjemur juga di situ. Alhamdulillahnya di situ sih kemarin. Nah, saya nggak bisa membayangkan kalau, rumah pasien ini yang posisi positif dan isolasi mandiri ini, tertutup. Nah, itu yang kasihan karena ada saudara saya juga seperti itu. Di kamar, benar-benar diisolasi di kamar gitu. Jadi kasihan. Nah, ini yang mungkin masyarakat harus paham ya bahwa jangan jangan seperti itu, ada caranya meskipun dia, keluar rumah untuk olahraga silahkan dan pasiennya ini harus menjaga protokol kesehatan juga dengan menggunakan masker double. Jadi masker bedah sama masker kain, atau mau masker bedah dua-duanya juga nggak apa-apa gitu. Gitu Pak Okta. Nah, kemudian kapan dinyatakan negatif dan melalui prosedur apa, Bu? Waktu tadi kan dinyatakan sampai di rumah, stay di rumah, sampai dinyatakan negatif. Mhm. Iya, saya itu, mungkin saya nggak berani gegabah karena memang swab lagi itu kan sendiri, mandiri. Jadi kan harga swab kan lumayan Pak Okta ya. Jadi, yang swab yang pertama waktu itu yang ketika di Premier itu kena 2.100.000 saya, karena memang saya pengen cepet tahu, jadi sehari jadi. Nah, yang kedua yang terakhir, yang saya mandiri setelah isolasi mandiri di rumah itu, saya tunggu, 2 minggu. Jadi 14 hari, kemudian 14 hari plus sih ketika badan saya udah merasa nyaman gitu, baru saya memberanikan diri untuk tes swab di Mitra Keluarga Kenjeran. Itu hanya 850.000. Ya meskipun hasilnya ya 3 harian, tapi oke lah terjangkau begitu. Nah, karena saya mempertimbangkan itu juga ya, dan saya tuh asli kalau di tes swab itu kayak udah tegang duluan. Di tes swab itu meskipun meskipun nggak sakit sebenarnya, tapi tegang gitu. Jadi saya wes ini ajalah nunggu badan enakan gitu, jadi baru tes swab gitu. Ya alhamdulillahnya pekerjaan juga bisa dilakukan secara daring semuanya, jadi, saya tidak ada kendala dan keluarga besar juga sangat support, logistik semuanya disuplai sama keluarga besar dan juga teman-teman gitu. Saya Masya Allah ini yang luar biasa. Jadi memang ketika ada pasien COVID itu, eee, saya rasa bantuan logistik itu sangat sangat membantu, Bapak Ibu sekalian. Bantuan logistik, bahan-bahan mentah itu sangat membantu sekali. Gitu, Pak Okta. Oke, baik, terima kasih Bu Sohrul. Masih menunggu kita melanjutkan ke pemateri kedua ya, Dr. Win, Bu Ya, Sohrul ya. iya Untuk terima kasih. berikutnya, nanti untuk materi tanya jawabnya akan dilakukan di akhir acara gitu ya. Jadi setelah pemateri materi sudah, nah ini silakan untuk Dr. Win untuk menyampaikan materi. Saya akan tampilkan izin share screen.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini dengar suara saya ya? Dengar, Dok. Suara saya jelas ya? Dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini insya Allah yang hadir ini semua insya Allah mitra HNI, nggih? Betul, Bu Dokter, betul. Betul ya? Alhamdulillah, saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum, ada Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana? Ini semua yang hadir insya Allah mitra HNI ya? Oh, Masya Allah. Insya Allah. Gimana? Bagaimana kabarnya? Semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kasih sayangnya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan sehingga kita bisa mengadakan acara Zoom, kita bisa menghadiri acara seperti ini. Mudah-mudahan nanti Allah berkahi acara ini, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan SMS ya, WA dari mitra NI ya, host ya. Ini mau ada Zoom, judulnya saya diberi judul ini, Tangguh Hadapi Pandemi. Tangguh hadapi pandemi. Nah. Slide ya, slide. Halo Pak Okta, slide. Nah. Jadi kalau kita mendengar istilah pandemi, nah, ini sudah menjadi istilah yang familiar buat kita sekarang ya. Pandemi itu sepertinya sesuatu yang menakutkan mungkin di awal-awal ya. Seperti perang itu ya. Ibaratnya kita sekarang ada di perang. Menakutkan, mencemaskan ya. Yang kita pikirkan kalau pandemi itu nanti kalau kita terlibat di dalamnya, kita tahu ya bagaimana kalau kita bisa terkena ya efek dari pandemi ini. Maka kita di sini harus tangguh. Di sini harus tangguh. Makanya tadi judulnya adalah Tangguh Hadapi Pandemi. Slide Pak Okta. Nah ini, untuk hadapi pandemi ini, nah kita sudah menyiapkan bekal apa? Tadi kan kita seperti kayak perang ya. Maka kita harus punya bekal. Kita sudah punya apa ini? Apa yang kita siapkan? Di sana kita sudah di layar ya, Bapak Ibu, insya Allah sudah familiar dengan ini semua ya. Ada di sana ada Al-Quran Asyifa ya. Ada madu ya. Ini yang terakhir ini ada masker ini ya, hand sanitizer ya. Sudah punya belum hand sanitizer di rumah? Masker ya, masker ini sudah semua pasti punya ini ya. Nah ini, lanjut slide. Nah ini, judulnya Tangguh Hadapi Pandemi. Tangguh maksudnya adalah kuat atau andal atau sukar dikalahkan. Kalau pandemi, terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID ini, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena berpotensi seluruh warga di dunia ini berpotensi untuk terkena infeksi COVID. Slide ya. Di sini tangguh ya. Istilah tangguh itu identik dengan kuat, identik dengan kebal atau memiliki imunitas yang tinggi.
Sedangkan pandemi identik dengan menyebarnya suatu penyakit infeksi dengan cepat. Dengan cepat ya. Kita bisa membayangkan ya. Slide. Nah ini. Di dalam pandemi ini, maka faktor apa yang bisa menyebabkan kita itu terkena COVID? Nah, ini ada faktor host dan faktor agent. Hostnya adalah manusianya. Keseimbangan antara ini yang menyebabkan seseorang itu nantinya akan terinfeksi COVID atau tidak. Nah, dari manusianya, bagaimana imunitasnya, adakah komorbid. Nah, kemudian dari virusnya sendiri. Virusnya sendiri, di mana di sini yang berperan sebagai agent COVID-19 adalah virus corona. Di sini virulensinya ya, tergantung dari virulensi dan jumlah kuman ya. Virulensi di sini adalah kalau di dalam rantai penyakit itu ya, terjadinya penyakit infeksi itu, kalau agentnya itu virulen ini adalah kemampuan suatu kuman untuk menimbulkan penyakit pada agent. Nah, kita tahu bahwa COVID ini sangat virulen. Jadi sangat berbahaya seperti itu dibanding virus yang lain. Jadi ini ya. Kemudian bergantung juga dengan jumlah kuman yang masuk. Nah, sini ya. Di sini sangat kenapa kok jumlah kuman? Nah, di sini kalau kita tahu bahwa COVID itu adalah penyakit yang sangat virulen, kalau misalkan imun kita kuat ya, sangat virulen ya, kita masih bisa bertahan. Tetapi sekuat apapun imun kita, kalau jumlah kuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu banyak ya, akan terkena juga. Nah, maka di sini kalau virulensi ini kan sudah dari sononya, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Memang virus COVID itu, corona itu diciptakan seperti itu dalam keadaan dia punya sifat yang virulennya yang tinggi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara meminimalisasi jumlah kuman. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi jumlah kuman yang masuk. Di sini bisa dimengerti ya. Slide lagi, slide. Nah, ini kemungkinan seseorang terinfeksi COVID-19 itu tergantung dari ini, rumus ini ya. Dose of virus, jumlah virus yang masuk. Ya, ini kontak time, virulensi kuman ya. Nah, kalau ini besar, nah bisa kena ini. Nah, ini yang bawah ini adalah host defense. Bagaimana hostnya itu, status imunnya bagaimana, nutrisinya bagaimana, status fisiknya bagaimana, adakah komorbid di sana. Nah, ini keseimbangan ini. Kalau yang atas lebih besar, pasti orangnya akan terkena ya. Nah, slide ya. Nah, ini. Bahwa ternyata faktanya bahwa atas lagi. Nah, ini. Faktanya bahwa yang sebenarnya terinfeksi COVID itu banyak kasus yang tidak terhitung ya. Di sini ya. Ini yang paling banyak. Ini istilahnya OTG. OTG ya. Mungkin kita juga masuk dalam sini ya. OTG ini ya. Jadi kalau seseorang itu di dalam pandemi ini ya, mendapatkan WA, berita seperti ini ya, bingung ya, khawatir, takut. Padahal sebenarnya yang menjadi gawat itu hanya sekitar ini yang kecil sekali ini, 5% ini mungkin ya. Jadi ini di sini ini lebih dari 50% itu OTG. Nah, dari 40% ini yang bergejala ini cuma ya gejala ringan ya, gejala berat. Nah, yang menimbulkan kematian ini cuma sedikit ya. Jadi kita kalau seperti ini sebenarnya tidak boleh resah ya, tidak usah gelisah gitu ya. Karena memang
Kenyataannya seperti ini. Nah, tetapi kita tidak boleh meremehkan. Oh, apa namanya, COVID cuma OTG aja, nggak ada keluhan, nggak ada gejala. Nah, kita tidak boleh meremehkan seperti itu. Kan kita nggak tahu apakah kita nanti akan seperti di sini, atau kita nanti akan menjadi di sini, atau menjadi di sini. Nah, disinilah kita tidak boleh meremehkan masalah COVID ini ya. Kita tetap tahu tadi ya, bagaimana kita tahu virulensinya kuman yang seperti itu. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Di samping itu kita juga harus meningkatkan imun. Satu lagi, Pak Uta. Nah ini, di sini ya, kita tahu bahwa sistem imun kita ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor pertama adalah faktor diet yang kurang baik ya, diet yang jelek ya, diet yang banyak mengandung 5P ya, kemudian kelebihan asam di dalam tubuh kita, banyaknya racun di dalam makanan kita, kemudian stres, ini sangat mempengaruhi sistem imun, kurang olahraga, kemudian toksin di lingkungan kita, polusi udara, kemudian amalgam ya, ada yang tahu amalgam? Amalgam ada yang tahu? Tidak, Dok. Tidak tahu ya. Jadi amalgam ini adalah tempel gigi itu loh yang mengandung merkuri. Nah, makanya hati-hati yang ke dokter gigi ya. Ini kalau ditempel, kemudian tembelannya mengandung merkuri, nah hati-hati ini. Ini juga bahan yang berbahaya. Merkuri adalah salah satu dari bahan yang berbahaya yang bisa menurunkan sistem imun. Nah, ini bisa kita tahu di sini ya, sistem imunnya. Stres ini, fisik ya, psikis ya. Ini sangat mempengaruhi sistem imun, jadi menurunkan sistem imun kita. Nah, dari sini kemudian lanjut slide. Slide Pak. Nah, tetapi kita sebagai orang beriman, kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, disinilah kita bersyukur menjadi orang yang beriman, karena Allah memberikan karunia kepada kita Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah merupakan syifa, merupakan obat dan rahmat bagi kita. Slide. Nah ini ya. Apa sih makna syifa di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 tadi? Nah, Syifa Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi terapi jiwa bagi orang-orang yang dalam kondisi keraguan dan kebutuhan. Al-Quran juga bisa membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Nah, ini Al-Quran yang bisa digunakan untuk obat bagi jiwa itu hanya bisa berpengaruh bila orangnya itu beriman kepada Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi beriman kepada Al-Quran, beriman kepada isi yang terkandung dalam Al-Quran, berita Al-Quran, kemudian melaksanakan apa yang Al-Quran perintahkan, menjauhi apa yang Al-Quran larang, seperti itu ya. Maka di sini dia bisa mendapatkan syifa tadi, mendapatkan syifa ya, obat ya. Tetapi Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu bisa juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Sini dengan doa ya, doa dengan Al-Quran ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu bisa juga mengobati penyakit jasmani dan rohani seseorang. Jadi tadi ya, dalam keadaan ada pandemi, dalam keadaan apapun ya, kita alhamdulillah kita sudah punya obat yang tidak ada duanya yang ada di dalam Al-Quran ini. Nah, ya, lanjut slide-nya. Nah, ini saya menjelaskan di sini mengambil dari jurnal ya, bahwa kita sebagai orang beriman itu tidak ada keraguan dan aku yakin bahwa Al-Quran adalah sebagai syifa. Nah, disinilah kita sebagai ilmuwan itu meneliti ya, ternyata memang benar dalam jurnal studi psikoneuroimunologi bahwa makna surah dalam Al-Quran itu bila dilantunkan ya, kemudian dipahami maknanya, maka dia merangsang otak ya, talamus, hipotalamus, amigdala itu untuk memproduksi neurotransmitter GABA. Nah, GABA di sini ya, gamma aminobutirat. Kemudian yang antagonis GABA-nya diturunkan. Nah, di sini gamma aminobutirat itu fungsinya adalah menghambat respon-respon yang jelek yang ada di dalam otak kita. Seperti itu, Masya Allah ya. Jadi kalau tadi ya, stres itu menurunkan sistem imun, karena stres tadi itu menurunkan GABA ini. Jadi yang muncul di dalam otak kita itu negatif saja. Nah, kalau negatif terus, ya akhirnya sistem imunnya menurun seperti itu. Nah, ternyata dengan terapi dengan Al-Quran ini, kita dengarkan Al-Quran itu bisa menaikkan hormon-hormon neurotransmitter GABA yang merangsang CRF, kemudian merangsang korteks adrenal untuk memproduksi hormon apa namanya ya, untuk meningkatkan respon imunnya akan meningkat. Hormon glukagon namanya. Slide lagi. Nah, ini juga ada penelitian lain ya. Saya mengambil dari jurnal ya, bahwa ternyata Al-Quran itu terapi murotal ya, efektif untuk menurunkan tingkat nyeri dibanding terapi musik pada pasien pasca bedah. Insya Allah ya, subhanallah. Jadi ini pasien pasca pembedahan itu kan pasti mengalami nyeri yang sangat. Di sini diterapi dengan diperdengarkan Al-Quran, ternyata nyerinya menurun. Nah, di sini mungkin saja bisa bagi mereka yang sekarang sedang isolasi mandiri ya, stres gitu ya, sendiri, tidak ada siapa-siapa. Nah, itu sangat baik kalau yang disetel itu adalah murotal Al-Quran ini. Itu ya. Jadi yang lagi isolasi mandiri positif ya, ini solusinya dari Al-Quran ini, dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran juga, mungkin kita bisa memaknai, melihat ya artinya ya. Makanya nanti teman-teman yang insya Allah di rumah, kalau Al-Quran semua sudah ready, tersedia ya, tersedia semua ya. Dan di sini kalau kita sebagai mitra ini itu ada Al-Quran Asy-Syifa itu, Masya Allah itu warnanya ya, warna-warni, kemudian dalamnya bagus ya. Insya Allah nggak bosan melihatnya dan rajin nanti membaca Al-Qurannya ya. Nah, nanti bisa ini. Salah satu dari terapi adalah dengan Al-Quran. Kemudian slide. Nah ini. Selain itu, selain terapi dengan Al-Quran ya, ada Allah menciptakan untuk kita makanan dan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, di sini saya mengutip farmasi ya, bahwa di sana ada beberapa herbal atau makanan atau suplemen yang bisa meningkatkan sistem imun kita. Banyak sekali.
Nah, di sini yang dijelaskan adalah imun yang berhubungannya dengan pandemi. Slide, Pak Okta. Nah, ini. Di antara suplemen makanan yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun dan mengurangi keparahan virus corona adalah dengan vitamin C, vitamin E, zinc ya. Kemudian ada akinase, kurkumin dan madu. Nah, di sini ada vitamin C. Vitamin C ya. Vitamin C yang bagus itu sebenarnya adalah vitamin C yang dari alam ya. Vitamin C yang dari alam, yang alami. Ada di mana vitamin C, kandungan vitamin C yang tinggi? Ada di rosella. Ya, rosella banyak vitamin C-nya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kurkumin. Kurkumin ini kunyit. Nah, ada di produk apa? Nah, mesti tahu ya. Kemudian madu. Kalau madu ini insya Allah, kalau madu ini kandungannya banyak sekali. Pada kesempatan ini, kali ini saya tidak menjelaskan secara detail produk-produk apa namanya kandungan dari berbagai herba ini ya. Saya hanya menjelaskan bahwa ini loh yang meningkatkan sistem imun. Penjelasannya ya. Slide. Nah ini vitamin C ya. Ini penjelasannya. Vitamin C merupakan mikronutrien penting bagi manusia. Kemampuannya menyumbangkan elektron yang merupakan antioksidan yang sangat kuat. Vitamin C berkontribusi untuk pertahanan kekebalan tubuh dan mendukung berbagai fungsi seluler, baik sistem kekebalan tubuh bawaan maupun kekebalan adaptif. Ya, jadi sistem imunitas kita itu sangat dipengaruhi oleh adanya vitamin C ini. Nah, vitamin C ini di dalam tubuh kita sangat diperlukan, sehingga sebenarnya kita mengkonsumsi vitamin C itu bukan pada saat bukan pada saat ada pandemi saja ya. Seharusnya sehari-hari kita sudah terpenuhi kebutuhan vitamin C kita. Seperti itu. Slide. Nah, begitu juga dengan madu. Madu ini sudah lama digunakan untuk berbagai pengobatan penyakit ya. Banyak sekali fungsi madu. Bisa disebutkan di sini ya. Mengobati penyakit mata bisa ya madu ya, asma bronkial, infeksi tenggorok, tuberkulosa, hepatitis, sembelit, cacingan ya, Masya Allah ya madu ya. Bahan-bahan madu telah dilaporkan memberikan efek antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, antiproliferatif. Nah, bisa juga dengan untuk pengobatan luka. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya bahwa dalam satu penelitian yang dilakukan pada pegawai di perusahaan ini ya, bahwa ternyata pemberian madu 1 sendok makan 15 mili itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kadar Hb. Itu ya. 3 sendok makan memiliki pengaruh yang signifikan, kenaikannya sebesar 1,2 gram per desiliter. Nah, dari hasil penelitian ini maka diharapkan kepada masyarakat khususnya pihak perusahaan agar sebaiknya para pekerja mengkonsumsi madu setiap hari sebanyak 3 sendok makan. 3 sendok makan ya. Dengan harapan bisa meningkatkan stamina, kemudian meningkatkan kesadaran kerja, harapannya perusahaannya juga akan semakin produktif. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa madu itu sangat penting. Madu itu hendaknya kita konsumsi sehari-hari di sini untuk meningkatkan imun. Bukan hanya kita konsumsi saat sakit saja, tetapi kita konsumsi sehari-hari. Pada saat sakit, dosisnya ditingkatkan. Kita sebagai orang beriman sudah meyakini dalam Al-Quran tentang madu.
Tetapi dengan adanya penelitian seperti ini ya, bukan berarti kalau tidak ada penelitian kita tidak yakin, bukan ya. Kan ini menunjukkan ke orang lain ya, menunjukkan ke orang lain. Nah ini loh, ternyata seperti ini. Alhamdulillah. Nah, masa kita masih ragu? Kita tidak mengkonsumsi madu ya. Kemudian ada lagi herba lagi. Slide berikutnya. Kurma. Nah, kurma dan sistem imun. Kurma juga mempunyai antioksidan yang tinggi yang bisa meningkatkan sistem imun. Slide lagi. Slide. Nah, batu soda. Nah, batu soda juga ya. Madu batu soda ini Nigella sativa mempercepat pembersihan virus corona. Slide lagi. Nanti kira-kira waktunya sampai jam berapa ya? Sekitar 4 menit lagi, Bu Dokter. Ya, lanjut. Lanjut slide. Nah, ini vitamin D dan COVID-19. Di dalam studi bahwa ternyata 82% dari seseorang yang terinfeksi COVID itu kekurangan vitamin D. Nah, ini ternyata penemuan yang baru ya. Ternyata kita itu banyak yang kekurangan vitamin D. Kenapa ini kurang vitamin D ya? Mungkin asupannya yang kurang ya, asupannya yang kurang. Vitamin D itu ada di mana? Ada di mana? Bahan-bahan apa yang mengandung vitamin D? Nah, nanti kita cari ya. Slide ya, slide. Nah, ini. ASI, V susu kambing dan susu sapi. Nah, di sini ini nggak kelihatan ya. Kelihatan ya, ada komponen-komponennya nggak kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Nah, di sini tadi ada mengandung vitamin D. Ternyata vitamin D dari susu kambing itu lebih tinggi ya dibanding ASI dan susu sapi. Nah, ini bisa kita konsumsi tadi ya, EGM ya, dari susu kambing dari ini kita adalah EGM. Nah, banyak sekali sebenarnya nutrisi yang harus kita siapkan ya untuk meningkatkan imun kita. Terus ini yang bawah, slide lagi. Nah, ini berita yang terbaru ya, berhubungan dengan COVID-19, itu adalah produk andrografis. Andrografis itu nanti menjadi potensi tanaman sebagai obat. Ini oleh FK UNER ya, sudah diteliti ternyata merupakan suatu tanaman yang berpotensi untuk COVID-19. Di mana andrografis ini sebenarnya sudah kita konsumsi sudah lama ya. Kalau kita flu itu kita sudah minum andrografis ini. Kalau kita ada keluhan infeksi itu kita minum ini ya. Ini jurnal dari luar negeri bawahnya. Nah, ini. Nah, sambiloto ya, ternyata bisa meningkatkan sistem imun kita. Kalau di dalam pada penderita HIV ini, andrografis ini dapat meningkatkan CD4 ya. CD4 ini termasuk bagian dari kekebalan tubuh kita untuk melawan virus HIV di sini ya. Slide. Nah, ini dari luar negeri ini ya, penelitiannya seperti ini, bahwa andrografis bisa menghambat dari protese dari coronavirus. Slide lagi. Nah, ini. Selain herba-herba yang saya sebutkan tadi, banyak herba-herba lain yang bisa meningkatkan sistem imun ya. Di antaranya adalah Phyllanthus niruri, meniran ya, daun kelor. Daun kelor ini kandungan C-nya itu 7 kali lebih besar daripada jeruk. Ada jahe merah, ada spirulina, dan banyak yang lainnya. Ini adalah yang, nah ini ya, slide. Nah, ini. Allah, dialah yang menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang beriman. Jadi Allah sudah menciptakan untuk hambanya berbagai herba ya yang sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk meningkatkan imun kita. Sedang sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah memikirkan, kita sudah membaca tanda-tanda kekuasaan Allah ini melewati apa yang diciptakan oleh Allah seperti itu. Sehingga di sini adalah ikhtiar kita sebelum kita terkena, sebelum kita sakit ya, kita mesti merutinkan untuk mengkonsumsi herba-herba yang meningkatkan imunitas kita. Kalau toh nanti misalkan kita sudah berikhtiar ya dengan meminum herba seperti tadi Mbak Sofrul tadi ya, sudah setiap hari yang diminum itu adalah batu sauda, setiap hari yang diminum itu adalah madu, insya Allah nanti pada saat kita kena virus itu nggak nemen-nemen ya, kita ada pada kelompok yang bawah tadi, mungkin OTG seperti itu ya, tanpa gejala, kita terinfeksi tapi kita tidak bergejala, atau kita mungkin gejala-gejala ringan aja, flu biasa ya, dicek ternyata positif seperti itu. Alhamdulillah karena kita sudah terbiasa dengan mengkonsumsi dengan herba seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hanya sedikit yang akan menjadi berat. Nah, mungkin yang menjadi berat ini bisa jadi karena imunnya yang memang sangat lemah. Yang dia dari segi imunnya lemah, kemudian dia komorbid, atau kemudian kekurangan fisiknya, psikisnya ya, kurang istirahat dan sebagainya. Akhirnya menjadi severe, bahkan menjadi berujung pada kematian. Tetapi kalau kita sudah dari awal kita sudah meningkatkan imun kita, harapannya kalau toh terinfeksi itu kita menjadi infeksi yang ringan-ringan saja dan bisa kita lalui ujian itu dengan baik. Demikian ya, jazakumullah khair. Nanti mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan ya Pak Okta ya. Monggo. Aku telepon. Suaranya itu loh. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi materi dari Dr. Rin ya, terkait dengan bahwa sebenarnya di klasifikasi pengenaan COVID itu ada itu ya. Jadi ada yang ringan, kemudian ada yang moderat, dan sudah ada yang severe atau yang agak berat yang itu nantinya akan menimbulkan kematian gitu ya, yang sebenarnya itu. Nah, dari pemaparan dari kedua pemateri, mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan, silakan untuk Bapak Ibu langsung memberikan pertanyaan. Ini tadi ada pertanyaan terkait dengan minum kayu putih, Dok. Ini terkait dengan minum kayu putih, apakah bisa jadi penangkal untuk atau penyembuhan ya, metode untuk penyembuhan penyakit COVID ini? Silakan, Dr. Win. Ya benar, ini jadi untuk kayu putih ini viral ya. Ada yang memakai untuk penyembuhan. Tetapi sepanjang yang saya ketahui pribadi ya, saya ketahui dari ilmu belum apa namanya direkomendasikan secara apa namanya ini untuk COVID ini, untuk minyak kayu putih ya. Mungkin ada yang bisa membantu, mungkin Bu Wahyu bisa tahu tentang minyak kayu putih. Kalau dari segi medis, kadang-kadang kebanyakan diminum malah jadi diare ya orangnya ya. Jadi seperti itu. Silakan, mungkin Bu Sohrul ada pengalaman terkait ini, metode dengan meminum kayu putih, atau mungkin ada yang lain ingin disampaikan, silakan terkait itu. Oh iya Pak Okta, kalau minyak kayu putih saya tidak meminumnya, tetapi hanya untuk ini apa bau-bauan itu, biar apa namanya, katanya kan biar merangsang indera penciuman. Nah,
saya alhamdulillah kemarin itu tidak ada masalah juga dengan indera penciuman, saturasi oksigen juga normal. Dan memang tadi memang saya itu di kebun saya yang di rooftop itu saya selalu menanam kelor banyak, dan memang setiap dia tumbuh itu langsung saya langsung di sayur bening itu. Ternyata manfaatnya besar ya daun kelor. Ya itu mungkin ya Allahu alam sih, saya sama suami memang hobi makan-makan seperti itu juga. Mungkin apa itu tadi kalau mendengar penjelasannya Dokter Win tadi itu kami minum habatus sauda, minum susu etagot itu yang ya alhamdulillah kita termasuk konsumen yang lumayan untuk etagot itu. Terus sayur bening dari kelor itu sangat sering insya Allah. Mungkin itu yang kalaupun alhamdulillah kami kena pun itu alhamdulillah saya merasakan kemarin memang lebih cepat sembuhnya dibandingkan ada teman saya, kolega saya juga itu yang hampir 2 bulan begitu bisa sampai positif, sampai negatif. Dan mungkin saya juga baru teringat, jadi pada waktu Juli itu kan seluruh keluarga saya itu positif bulan Juli itu. Tapi saya sama suami alhamdulillah tidak. Jadi kita tidak kena gejala, tidak apa-apa. Padahal saya sama suami itu yang gotong ibu, ya nganter om, ya pokoknya sangat berinteraksi dekat sekali dengan pasien. Nah, itu mungkin karena kalau saya tadi variabel terberatnya ketika saya kena Desember itu adalah stres tadi Dokter Win. Jadi stres itu memang betul-betul ini menurunkan sistem imun. Menurunkan, betul nggih. Saya merasa banget tadi bedanya kalau suami saya ini, saya belajar dari beliau memang memaintain stresnya itu luar biasa hebat. Saya akui, saya belajar banyak dari beliau dan dari saya sakit kemarin tuh akhirnya oh iya ya, maksudnya tidak bisa semuanya masalah itu kita selesaikan gitu hari itu juga gitu. Jadi masih ada waktu, insya Allah masih ada waktu untuk ya besok lah gitu misalnya gitu. Tapi bukan berarti menunda pekerjaan, tidak. Tapi itu tadi menjaga level stres kita. Itu yang hikmah yang saya pelajari dari saya kemarin kena positif COVID itu, dokter. Begitu Pak Okta. Ya benar sekali ya. Jadi stres salah satu dari faktor yang sangat menurunkan sistem imun itu adalah faktor stres. Disinilah peran kita sebagai orang beriman itu membentuk pribadi-pribadi yang membentuk pribadi yang mempunyai imunitas yang tinggi di dalam mengelola stres seperti itu. Jadi stres itu apa sih sebenarnya ya? Stres itu adalah mungkin sesuatu yang tidak sama ya sebenarnya antara kenyataan dan harapan. Harapannya itu seperti ini, ternyata outputnya seperti ini, seperti itu. Tidak sama. Apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi itu tidak sama. Nah itu jadi masalah ini ya, stres ini nanti ya. Nah bagaimana kita mengelola ini? Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang fokus, mana yang harus kita kerjakan sekarang, mana yang besok. Kita bisa tahu mana yang penting dari yang terpenting, seperti itu. Kita juga memiliki kacamata yang positif di dalam menghadapi sesuatu. Kita lihat dari sisi positifnya, positive thinking. Karena otak kita itu tergantung dari stimulus apa yang diberikan kepada kita. Seperti itu. Kalau stimulusnya jelek, ya otomatis nanti akan terekam, kemudian responnya juga akan jelek, seperti itu. Nah, disinilah peran kita ya. Peran tadi, tuntunan dari Al-Quran tadi, Al-Quran sebagai syifa tadi, sebagai obat tadi, seperti itu. Oke. Ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, insya Allah teman-teman kita di sini, barangkali ada yang punya pengalaman lain, ya selain Mbak Sofrul ya. Ada yang pernah positif COVID, barangkali. Silakan, Alhamdulillah, Bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita diberikan
diberi nikmat oleh Allah ya, kemudian kita juga bisa kenal dengan produk HNI. Ini semua yang ada di sini insya Allah semua udah mitra HNI ya. Kita sudah mendapat mempunyai produk-produk yang luar biasa ya. Iya. Kalau kita tinggal di desa mungkin kita bisa punya kelor ya Mbak Sohrul ya. Kalau kita tinggal di desa pekarangan kita banyak, kita bisa menanam kelor ya. Tapi kalau yang di kota mungkin yang perkaranya sedikit. Halo. Ya. Mungkin sedikit terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Win tadi. Kita sudah sering mengkonsumsi terkait dengan madu. Kemudian elemen dan lain sebagainya. Mungkin di antara yang lain kita mencari yang ada di lingkungan kita, mungkin daun serai, kemudian daun salam, jahe sama kunir, apa bisa juga untuk peningkatan imunitas kita di samping kita untuk menghindari stres. Terima kasih. Benar sekali ya Pak Anwar ya. Jadi kalau kita punya pekarangan yang luas, kita bisa menanam apotek hidup namanya. Apotek hidup ya. Apotek hidup itu ya tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat, herba-herba. Mulai dari kunir, jahe merah, temulawak, kunyit putih ya. Bisa kita tanam, kemudian daripada menanam bunga banyak ya tidak bisa kita gunakan ya boleh menanam bunga-bunga boleh biar indah ya, tetapi sangat baik pula bila kita mempunyai tanaman-tanaman seperti tadi ya kelor, daun kelor seperti itu ya. Insya Allah kita bisa meramu, nanti kita bisa membuat resep-resep. Nah kalau kita tidak bisa melakukannya, sudah ada herba yang sudah siap untuk dikonsumsi. Itu. Ya mungkin kadang-kadang kita tuh dosisnya yang nggak tahu. Jadi seberapa kita harus mengkonsumsi, kebanyakan juga nggak baik, kurang pun juga kurang pas gitulah. Jadi dosis yang kita yang kita bikin setiap hari itu seperti apa ramuannya. Terima kasih. Nah, benar sekali. Jadi segala sesuatu itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau berlebihan juga tidak baik. Kalau kurang nanti tidak memiliki efek di tubuh kita. Nah, untuk dosis ini kalau itu berupa makanan ya bagusnya itu adalah bervariasi. Jadi misalkan hari ini kita masak daun kelor, besok memasak yang lain. Jadi semua nutrisi akan terpenuhi. Makanya herba-herba itu saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Kemudian selain bersinergi, dia juga menggantikan substitusi. Kalau misalkan produk yang satu tidak ada, bisa dengan produk yang lain yang memiliki kandungan yang sama. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sesuai dengan, misalkan pagi, siang, sore. Nah, seberapa yang harus dikonsumsi? Misalkan madu 3 kali 1 sendok makan. Nanti kalau misalkan lagi sakit, ditingkatkan dosisnya. Jadi itu minyak zaitun. Sebelum tidur dan bangun tidur kita konsumsi seperti itu. Oh ya. Batas maksimal pemakaian madu berapa, Bu? Dr. Win? Untuk pemakaian madu setiap hari maksimalnya berapa? Berapa sendok? Sebenarnya untuk maksimal itu tidak ada sebenarnya. Ya pasti ya kalau maksimal itu akan menimbulkan diare ya. Kadang-kadang yang enggak perutnya nggak kuat seperti itu ya. Kalau minumnya langsung sekaligus mungkin bisa akan ada efek samping, tapi kalau minumnya itu dijeda masih aman. Madu. Iya. Tetapi untuk penderita yang pagi, siang, dan sore lah. Ya, pagi, siang, sore. Oke, baik ya. Ya, terima kasih. Beralih. Terima kasih. Oh ya, boleh saya menambahkan? Ya, silakan Bu Wahyu. Baik. Tentang tadi yang ditanyakan tentang apakah bisa kita memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, ini seperti penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu dijelaskan bahwa apa-apa atau tumbuhan yang tumbuh liar yang tidak sengaja kita tanam, tapi dia liar tumbuh di sekitar kita, di pekarangan kita, itu
itu insya Allah bisa jadi obat. Ya, itu salah satu tanda kuasa Allah. Kadang jadi tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh itu Allah kirimkan itu sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, contoh di rumah kita di pekarangan kita nggak sengaja menanam, dia tumbuh dengan sendirinya daun meniran. Nah, ada daun meniran, ada patian kebo, terus ada apalagi ada tapak liman. Nah, itu adalah berarti itu pertanda bahwa orang yang ada di dalam rumah itu adalah membutuhkan salah satu komposisi dari tanaman tersebut. Nah, untuk cara pemakaiannya, takarannya seberapa? Nah, kalau misalkan seperti kunyit gitu ya, untuk kunyit, untuk temulawak, untuk jahe, semua bahan rempah-rempah yang ada di rumah itu perhatikan dengan jari kita. Nah, Allah itu luar biasa. Allah itu dahsyatnya sangat perhatian dengan kita. Jadi jari-jari kita ini itu adalah sebagai takaran akan seberapa banyak kebutuhan untuk diri kita. Contohnya misalnya kunyit. Kunyit berarti kalau misalkan kunyit itu gunakan 1. Ya. Kalau misalkan dia masalahnya misalnya masalah gangguan pencernaannya parah gitu. Nah, itu ukurannya. Jadi tinggal dilihat masing-masing ukuran jari-jarinya. Nah, kalau misalkan untuk daun, jenis daun-daunan itu seberapa gitu. Kalau misalkan 7 lembar. Allah paling suka yang ganjil, 3, 1, 3, 5, 7. Nah, itu ya. Nah, terus kalau untuk misalkan untuk merebus misalnya, untuk merebus beda ya perlakuan untuk merebus bahan herbal yang dia dari akar atau dari biji gitu. Nah, misalnya contohnya gini, kalau contohnya misalnya kita mau merebus daun salam gitu ya. Kita mau merebus daun salam. Perhatikan petiknya. Lah, metik daun salamnya itu jangan di siang hari atau sore hari atau malam hari. Nah, kalau misalkan itu untuk apa? Iya, metiknya jadi pas waktu pagi hari, matahari itu. Matahari terbit tuh. Nah, ya sekitar jam 7. Nah, itu dipetik. Dipetik, terus nanti jam 7 kalau pagi. Mau merebus, pagi jangan malam. Ya. Terus kan kalau merebus, komposisi yang ada di dalam kandungan daun salam itu merebusnya jangan lama-lama, ya, cukup sebentar saja. Airnya direbus dulu sampai mendidih, baru daun salamnya direbus. Ketika daun salam sudah direbus mendidih itu kan udah ada muncul aroma. Itu daun salam itu dia termasuk herba sedatif, menenangkan itu. Makanya kan bagus itu untuk orang kencing manis, untuk orang yang hipertensi itu bagus karena dia sifatnya sedatif. Nah, itu kalau misalkan ngerebus itu jangan lama-lama. Ketika air sudah mendidih, masukkan daun salamnya, ketika sudah muncul aroma harum, angkat, matikan kompornya. Nggak usah lama-lama. Beda ketika kita merebus cengkeh misalnya. Cengkeh itu kan keras ya. Nah, itu dia juga termasuk herba sedatif juga. Aromanya, baunya kan nyengat ya itu. Nah, itu ketika untuk merebus cengkeh, kayu manis itu rebusannya agak lama. Jadi nggak cuma sebentar, ya. Agak lama memang. Karena untuk menghasilkan kandungan yang ada di dalam cengkeh, ada yang kandungan yang ada di dalam kayu manis itu sendiri, ya. Terus kalau misalkan kita mau serai misalnya, memanfaatkan serai. Serai itu jangan banyak-banyak juga, karena serai juga sifatnya panas, ya kan. Jadi misalkan cukup 1 batang saja, satu batang itu, ya. 1 batang saja cukup. Itu justru bagus kalau misalkan setiap hari kita terbiasa itu dengan cara diganti, digilir. Jadi nggak setiap hari serai terus.
setiap hari jahe terus, setiap hari minum kunyit terus. Itu enggak ya, jangan. Tapi buat secara giliran, bergantian. Kalau misalkan mau digabungkan, ya misalnya serai, jahe, ya serai, jahe, terus direbus sama apa namanya? Daun salam. Ya boleh. Terus ditambah gulanya, gula aren misal, gula aren, ya. Nah itu nanti ketika sudah diangkat, boleh ditambahkan dengan jeruk lemon atau jeruk nipis. Nah itu bagus banget, ya. Terus misalkan nanti besoknya lagi digilir, ganti bikin apa? Bikin jahe. Nah, itu beda ya, beda antara jahe yang diiris serong, jahe yang digeprek, jahe yang diparut. Nah, itu beda. Beda manfaat dan beda, meskipun sama-sama, cuma dia akan memberikan reaksi yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi perlakuan kita memberikan perlakuan yang berbeda terhadap herba, ya, itu juga akan memberikan manfaat yang luar biasa juga, khasiatnya yang berbeda juga. Ada yang reaksinya cepat, ada yang reaksinya lambat. Nah, seperti yang sewaktu episode pertama, batch pertama waktu kita HS dulu, itu kan saya juga jelaskan bagaimana cara mengkonsumsi madu, meskipun sama-sama madunya ternyata berbeda kan. Berbeda untuk ini cara memunculkan agar madu itu sifatnya menenangkan, itu bagaimana agar madu itu sifatnya itu afrodisiak gitu ya, semakin menambah stamina, itu bagaimana caranya. Begitu pula dengan zaitun, begitu pula dengan procumin, ya, procumin patat, procumin propolis. Nah, itu seperti itu. Terus lagi, saya ingin menambahkan yang tentang salah satu tadi Bu Win menjelaskan tentang kekurangan vitamin D itu sangat orang-orang yang kekurangan vitamin D itu dia sangat rentan Bu, dengan COVID-19. Iya. Jadi apa namanya? Jadi vitamin D ini termasuk salah satu jenis silent disease. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu Win? Kekurangan vitamin D ini. Iya. Nah, ini termasuk silent disease. Apa loh, kok bisa tidak kelihatan gitu ya, enggak nampak tiba-tiba. Iya, ternyata banyak yang kena, banyak yang kekurangan gitu. Betul. Nah, ternyata di Indonesia sendiri itu yang termasuk iklimnya kita itu iklim tropis. Kaya banget matahari. Itu justru penduduk Indonesia itu hampir ya penderita untuk vitamin D-nya besar ya Bu ya, untuk yang kekurangan vitamin D. Nah, itu ternyata jadi begini, untuk silent disease ini, untuk kekurangan vitamin D ini memang dia sangat berpengaruh. Jadi kekurangan kekurangan vitamin D ini adalah kunci ya, salah satu kunci faktor penyebab orang itu mengalami berbagai macam penyakit degeneratif. Betul enggak Bu? Ya benar sekali. Nah, jadi memang ketika misalkan memang kita salah satu hal yang memang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan adalah tentang asupan kebutuhan kita terhadap vitamin D. Nah, ini yang kita memang harus benar-benar sadar. Nah, makanya cara yang paling murah untuk mendapatkan vitamin D ini adalah berjemur, Bu, ya. Nah, berjemur di bawah matahari. Nah, itu paling enggak setiap hari 30 menit minimal, 30 menit sampai 1 jam lah itu, ya. Itu karena apa? Itu jadi ternyata meskipun kita sudah minum berbagai macam suplemen, kita sudah makan berbagai macam makanan yang istilahnya very very healthy seperti itu ya, tapi ketika vitamin D-nya untuk menjadi vitamin D itu kita tetap membutuhkan yang namanya matahari. Nah, jadi kalau bisa, karena Allah sudah menciptakan matahari, ya, sinar matahari yang berlimpah ruah di Indonesia ini, ya kalau bisa kita memanfaatkan semaksimal mungkin, gitu ya. Jangan sampai kita sudah dikasih matahari yang istilahnya gampang banget, kita tinggal keluar rumah jam 7 atau
jam 10 gitu kita sudah langsung kena sinar matahari, kita abaikan begitu saja. Nah, itu sayang banget. Nah, ini orang yang kekurangan vitamin D itu biasanya dia ternyata berpengaruh juga terhadap moodnya. Nah, moodnya itu jadi labil. Nggih, Bu? Nggih, Bu Dokter? Iya, benar. Dan iya. Dan untuk berjemur ini kalau apa namanya berjemurnya itu dalam tanda petik ya, kadang-kadang kita sudah ke sawah setiap hari ya, tapi pakaiannya apa ya, pakaiannya ini tidak kena sinar matahari langsung. Nah, ini juga berpengaruh. Jadi berjemurnya itu badan kita terkena matahari. Seperti itu. Makanya Rasulullah itu sudah memberikan contoh kepada kita ya. Kenapa alasannya kenapa Rasulullah itu lebih suka memakai warna putih? Nah, itu ternyata kalau warna putih itu penyerapannya matahari itu terserap akan maksimal di dalam tubuh kita. Namun berbeda halnya ketika kita memakai baju yang berwarna hitam, biru, merah. Nah, itu secara otomatis sinar matahari sinarnya itu dia akan terpental dan pecah. Tapi berbeda ketika kita memakai baju warna putih. Itu sinar matahari itu langsung bisa meresap. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memang sengaja untuk mau berjemur, pilih pakaian, pilih kaos ya atau gamis gitu, jilbab itu yang warna putih. Jadi jangan pakai yang warna gelap gitu ya. Itu saja tambahan dari saya, Bu Win. Ya, terima kasih, Bu Ayu. Ini pertanyaan Bu Win. Ini berarti kan kalau orang-orang yang kekurangan vitamin D itu kan dia rentan dengan COVID-19. Nah, itu padahal itu kan seandainya itu ketika ada seseorang yang terkena karena faktor vitamin D-nya yang mengalami defisiensi, nah itu berarti kan di sini untuk vaksin otomatis tidak bisa untuk diberikan kepada si penderita, begitu ya? Ya, karena memang vaksinasi sendiri itu sebenarnya kan merupakan ikhtiar ya, ikhtiar dari untuk meningkatkan, untuk merangsang imunitas seseorang ya, untuk merangsang imunitas seseorang, harapannya bisa timbul imunitas. Nah, kalau kekurangan vitamin D ya, logikanya imunitas dari dalam tubuh juga bisa jadi sulit. Jadi vaksinasi bukan satu-satunya ikhtiar ya. Tetapi nutrisi tadi juga bagaimana kita bisa bagaimana tubuh kita bisa menstimulasi sistem imun kalau bahan bakunya itu tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi vaksinasi itu hanya ikhtiar untuk meningkatkan, untuk mengenal. Jadi dengan kita disuntik ya virus yang dilemahkan, berarti itu ada sistem imun kita itu mengenali, jadi mengenal, oh ini virusnya. Nah, akan terbentuk imun terhadap kuman tersebut, seperti itu. Akan tetapi zat-zat yang lain yang diperlukan untuk membentuk sistem imun itu mestinya harus juga disediakan. Jadi vitamin D, vitamin C, dan sebagainya. Oke, baik. Apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah itu jangan lupa, ilmu itu tidak sampai hanya pada diri kita saja. Kita sampaikan kepada orang lain, kita ceritakan kepada orang lain, agar orang lain itu bisa mendapatkan manfaat seperti apa yang kita dapatkan. Seperti itu. Akhir kata, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk Bu Dr. Win, ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini kaitannya dengan hasil rapid antigen itu reaktif, apa itu sudah dikatakan positif COVID. Lalu hasil swab PCR dengan hasil rapid antigen apakah sama? Itu yang mungkin pengetahuan untuk buat kita semua, ada pertanyaan tadi yang belum terjawab. Silakan. Apakah hasil rapid antigen reaktif apa itu sudah dikatakan positif COVID? Ya, jadi positif COVID itu kan artinya bahwa seseorang itu positif terinfeksi virus COVID-19. Ya. Nah, positif ditandai dengan apa? Ditandai dengan hasil pemeriksaan lab. Salah satunya adalah dengan rapid antigen. Rapid antigennya reaktif. Ya, iya benar. Jadi dia sudah positif namanya. Seperti itu. Jadi sedangkan kalau hasil swab PCR dengan hasil rapid antigen apa sama? Beda ya, beda sebenarnya. Beda di sini proses imunnya. Jadi kalau yang swab PCR itu adalah polymerase chain reaction. Kalau yang hasilnya lebih ini yang sel PCR-nya ya daripada rapid antigennya. Seperti itu. Bu Sinten ini yang menanyakan Bu Nurul Wahyuni ya? Iya, Bu Nurul Wahyuni. Iya. Sudah terjawab ya Bu Nurul ya? Mungkin itu. Bu Nurul Wahyuni kemarin yang menanyakan tentang halo untuk ya. Silakan Bu Nurul. Iya dong. Iya. Soalnya ada yang bilang untuk yang hasil rapid antigen reaktif itu belum tentu COVID katanya gitu. Makanya ini kan simpang siur gitu loh. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang itu sudah dikatakan COVID. Harus di PCR dulu, di swab dulu, di swab PCR dengan biaya mandiri juga. Itu nanti taunya positif apa enggak. Jadi kemungkinan belum. Infonya seperti itu gimana? Makanya kurang jelas. Gimana dokter? Si awal itu hasil rapid antigen itu reaktif lah. Makanya saya tadi tanyakan reaktif dengan positif swab PCR itu sama, rapid test antigen sama swab PCR-nya itu hasilnya itu sama enggak? Reaksi antara nama reaktif dengan positif gitu loh. Bedanya apa gitu loh. sebentar ya. Ya, ini untuk tentang apa namanya? Hasil dari tes COVID-19, ini memang saya pribadi belum begitu secara mendalam ya. Ini suami akan menjelaskan lebih detail tentang hasil interpretasi dari hasil laboratorium COVID. Apakah itu hasil swab PCR, apa rapid antigen, itu bagaimana penjelasannya seperti itu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, yang bertanya tentang bedanya rapid antigen
kemudian swab rapid antigen, rapid antibody, ada PCR. Ya. Kalau rapid antigen sama PCR itu cara pengambilannya di swab, di swab itu maksudnya pakai alatnya masuk ke hidung sama mulutnya. Itu untuk antigen sama PCR. Nah, untuk yang katanya tadi reaktif itu antibody. Antibody beda dengan antigen. Nah, yang jadi masalah ini kenapa kok sekarang tidak dipercaya, tidak begitu dipercaya memeriksa dengan rapid antibody ya? Karena memang sensitivitasnya sangat rendah. Orang yang dinyatakan kadang-kadang di situ masih tidak reaktif atau non reaktif. Kadang-kadang itu kalau pakai swab antigen positif. Istilah positif itu untuk swab ya. Setiap swab antigen itu positif ya. Sama PCR positif. Nanti positif itu pakai CT value. CT value kurang dari 80 atau lebih dari 80. Itu bahasanya dokter. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya tidak dipercaya. Nah, di rumah sakit biasanya kalau masih belum ada antigen, belum ada PCR, itu menggunakan foto ronsen. Dan foto ronsen itu lebih dipercaya daripada pemeriksaan antibody rapid test antibody itu. Kadang-kadang rapid test antibody masih non reaktif, tapi fotonya sudah terlihat gelap ya, ada gambaran pneumonia ringan. Maka dokter akan menyarankan sudah di swab aja, entah swab antigen atau swab PCR. Nah, ada sekarang itu tahun kemarin ya 16 Desember 2020 itu WHO mengeluarkan case definition COVID terbaru ya. Jadi COVID itu ada kasus probable, ada suspek probable, ada confirm. Jadi kalau suspek itu adalah dia ada gejala mirip COVID, terus ada riwayat bepergian ya, atau ada kontak. Yang kedua disebut dengan ada confirm, probable itu lebih berat gejalanya, ada pneumonia, ada batuk-batuk, ada pneumonia. Tapi belum ada gambaran PCR. Nah, yang pasti itu PCR sama antigen. Kalau antigen menyatakan positif, antigen harus disertai dengan gejala klinis. Antigen ada batuknya, ada panasnya. Tapi kalau PCR nggak harus ada batuknya, PCR tok positif, berarti jatuh COVID dan OTG namanya dia. Gitu. Jadi kalau antigen itu kalah kuat dengan PCR, makanya lebih mahal PCR. Jadi itu. Nah, saya kalau di rumah sama Dr. Win itu memeriksa pasien karena punyanya cuma saturasi. Saya pakai saturasi. Saturasi itu 90 normal kan paling kan 100 mendekati 100. 98 lah. Dicurigai, jangan-jangan paru-parunya nanti ada putih-putih, becak putih, ada pneumonia gitu. Jadi mungkin kalau diarah di swab jadi antigen mungkin positif. Gitu. Meskipun kadang-kadang di antibody rapid itu kadang-kadang negatif. Nah, untuk menyatakan kesembuhan orang ini kan isolasi mandiri. Isolasi mandiri 10 hari atau 14 hari. Kadang-kadang di PCR positif terus ya. Minggu depannya positif lagi. Jadi PCR tidak bisa digunakan untuk menentukan selesai atau tidaknya dia isolasi mandiri, sembuh atau tidak. Jadi sekarang menggunakan serologi. Serologi itu menggunakan IgM sama IgG. Kalau yang ketika di serologi itu IgM-nya sudah tidak ada, IgG-nya tinggi, berarti dia itu sudah sembuh. IgM-nya tidak ada, berarti dia tidak menular lagi. IgG-nya yang menunjukkan dia sudah punya antibodi. Ini bahasanya agak jelimet ya, karena ini bahasa mungkin saya kembali lagi ke Dr. Win. Terima kasih. Sudah jelas ya Bu Ayuni ya. Jadi tadi ya, jadi apa namanya, hasil PCR yang positif terus gitu ya. Ini di PCR kok masih positif itu tidak bisa digunakan patokan untuk kesembuhan. Seperti itu. Jadi kalau
masih PCR masih positif, nggak usah khawatir. Nah, perlu dicek nanti IgM sama IgG-nya gitu. Kalau IgM-nya udah negatif, IgG-nya positif, berarti insya Allah sudah terbentuk antibodi dan sudah tidak menularkan. Insya Allah sudah jelas ya, Bung Nurul ya? Iya dok, enggak. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu juga, terima kasih untuk pemateri Bu Sorul dan Bu Dr. Win dan seluruh yang hadir dalam acara ini malam ini gitu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.